Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faris Fatoni, kelas 2B Agribisnis, NPM 20751-062. Saya di sini ingin menjelaskan tentang hukum Islam. Yang pertama ada pengertian, yang kedua ruang lingkup, yang ketiga tujuan, yang keempat sumber. Yang pertama, pengertian hukum Islam. Hukum Islam yaitu seperangkat aturan yang berisi hukum-hukum syarat yang bersifat terperinci, yang berkaitan dengan perbuatan manusia, yang dipahami dan digali dari sumber-sumber Al-Quran dan hadis dan dalil-dalil syar'i lainnya. Berbagai metode istijhad dari Abdurrahman Dahlan. Yang kedua, ruang lingkup hukum Islam. Yang pertama ada ibadah. Ibadah merupakan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, mengucapkan syahadat, mengerjakan sholat, membayar zakat, puasa Ramadan, dan menunaikan ibadah haji bila mampu. Yang kedua, muamalah, yaitu peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lainnya dalam hal tukar-menukar harta. Misalnya, pinjam-meminjam, jual-beli, sewa-menyewa, dan lain-lain. Yang ketiga ada jinayah. Jinayah yaitu peraturan yang mencakup pidana Islam, di antaranya kisah, diyat, kifarat, pembunuhan, zina, mabuk-mabukan, murtad, dan lain-lain. Yang keempat ada siyasah. Siyasah yaitu peraturan yang menyangkut masalah-masalah kemasyarakatan. Misalnya, kepemimpinan, persaudaraan, tanggung jawab, dan lain-lain. Untuk selanjutnya, tujuan hukum Islam. Tujuan hukum Islam secara umum adalah untuk mencegah kerusakan pada manusia dan mendatangkan kemaslahan, mengarahkan pada kebenaran untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Yang pertama itu ada memelihara agama. Tujuan hukum Islam itu yang pertama ada memelihara agama. Hal ini merupakan sesuatu yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Agama harus terpelihara dari ancaman orang-orang yang akan merusak akidah, syariah, dan akhlak. Yang ketiga ada memelihara jiwa. Menurut hukum Islam, jiwa harus dilindungi. Maka dalam hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan hidupnya. Yang ketiga ada memelihara akal. Menurut hukum Islam wajib memelihara akal, karena akal memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Maka dalam hal ini ada larangan untuk meminum khamr, karena dapat merusak akal. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 5-90. Yang keempat ada memelihara harta. Manusia sebagai khalifah di bumi diberi amanah untuk mengelola alam ini sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Dilindungi haknya untuk memperoleh harta dengan cara yang halal, artinya syah menurut hukum Islam. Selanjutnya, sumber hukum Islam dan dalil hukum Islam. Secara sederhana, dapat dijelaskan perbedaan antara keduanya, yaitu sumber hukum Islam adalah dasar utama dan asli yang melahirkan hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan dalil hukum Islam adalah cara-cara yang ditempuh melalui ijtihad untuk menemukan hukum Islam.
Sumber mengandung arti sesuatu yang menjadi dasar lahirnya sesuatu, sedangkan dalil mengandung arti sesuatu yang menjadi petunjuk dan menghantarkan orang untuk menemukan sesuatu. Dalam konteks dalil, terdapat upaya ijtihad untuk menemukan sesuatu. Oleh karena itu, yang disebut dengan sumber hukum Islam hanya dua, Al-Quran dan hadis, sebab keduanya merupakan dasar lahirnya ketentuan hukum Islam dan merupakan teks nas yang menjadi rujukan dalam menentukan hukum Islam itu sendiri. Sedangkan ijma dan qiyas dan lain-lain sebenarnya bukan merupakan sumber hukum, akan tetapi dalil hukum, sebab keduanya bukan merupakan dasar lahirnya hukum Islam, tetapi merupakan petunjuk untuk menemukan hukum Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis melalui upaya ijtihad. Sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.